wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat hidayah dan inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara khataman di Pondok Pesantren Darussalam Muda pada siang hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga, sahabatnya, pengikutnya, serta kita semuanya yang hadir sampai yaumil qiyamah. Pada siang hari ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Mahmud Alwi yang telah menyediakan tempat sedemikian rupa. Ya mungkin ini sudah kedua kalinya ya. Kedua kalinya teman di sini. Mudah-mudahan tiga serangkai ini bisa berkembang pesat lagi ke depannya bersama Pondok Pesantren Darussalam Muda. Perlu diketahui bahwa tiga serangkai itu merupakan seni bela diri doa. Kalau disebut seni bela diri doa, orang Cina tidak akan mendekat. Kalau disebut al-karomah, orang Cina, orang Buddha tidak akan mendekat. Karena seni bela diri tiga serangkai dianggap ini umum ya. Islam tidak Islam, Kristen tidak Kristen, Katolik tidak Katolik ya. Nusantara. Jadi semuanya lapisan ikut. Setelah ikut baru mereka berpikir saya ini dijebak. Ini bukan jebakan ya, karena saudara ikut sudah mantep, latihan berapa hari, berapa kali pertemuan, sudah keburu hataman. Setelah hataman ada yasinan, baru bilang dijebak. Saya di Jakarta diprotes, ini menjebak saya. Loh, kan sama sampean sendiri yang pengen punya ilmu. Hanya mengusulkan pembina, saya cuma usul, jangan dimarahin karena saya baru orang awam. Kenapa? Di amalan ini ada nama Muhammad. Ini syahadat gitu. Kalau diganti Yesus gimana pembina? Oh ya tidak bisa. Ini sudah dunia akhirat, tidak ada lawannya lagi. Kalau sampean ikut TS, dunia akhirat tidak ada lawannya lagi. Top sudah. Tidak ada lagi kecuali mujizat. Akhirnya dia mengakuin ikut dan bisa mengembangkan juga 9 orang di Jakarta. Itu namanya pancingan. Jangankan orang non muslim, orang Islam sendiri masih terpancing. Apa itu tiga serangkai? Disepelekan. Padahal isinya syahadat. Sampean mulai dulu kan baca syahadat ya. Apa efeknya baca syahadat? Ngefek apa tidak? Tidak ada Pak. Nah diakui apa tidak diakuin, saudara sudah mulai kecil membaca syahadat. Apa efeknya terhadap saudara yang membaca? Tidak bisa dirasakan kecuali di tiga serangkai ini. Kalau kita membaca 2 kalimat syahadat mantap di dalam hati kita, perlindungan Allah akan datang pada kita. Pasti kita itu. Dalam semua pergaulan dan semua kehidupannya amal kita. Di tiga serangkai ini hanya merupakan suatu pancingan supaya non muslim ini gabung dengan kita dan mau membaca 2 kalimat syahadat. Kalau dulu Wali Songo, Sunan Kalijogo, kalau lihat
wayang, tiketnya baca syahadat, didikte dulu. Kalau syahadatnya bener, masuk, duduk. Kamu mau ikut, mau lihat, baca syahadat, masuk. Seperti itu. Kita niru Wali Songo, sehingga kita tidak ditakutin. Kita buka di Irian, di Kalimantan, orang Dayak pada senang kita, sama kita senang. Tidak ada senang. Orang melihat dia kita senang. Kita berada di semua lini, semua aliran. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh pelosok-pelosok tanah air, termasuk mancanegara, sudah ada 3 serangkai yang sudah terbentuk di Jeddah, yang sudah Jeddah, dan di Malaysia. Mungkin juga ini di Thailand juga ya. Kita inginnya semua tokoh-tokoh kita ya, pentolan-pentolan kita, ulama-ulama kita punya senjata. Senjatanya orang beriman. Kalau tidak punya senjata, jangan harap nanti kita seperti Israel, Palestina, tidak henti-hentinya. Jangan kita melawan orang pakai batu, kita pakai senjata, punya kekuatan senjata yang lebih ampuh. Bom aja tidak meledak, peluru aja tidak bisa meledak. Kenapa tidak dimiliki oleh tokoh-tokoh kita? Kalau kita hanya mengandalkan pinter, wah susah. Harus ada di semua lini. Karena Wali Songo ini selain pinter, agamanya bagus, sakti lagi, punya karomah, sehingga bisa diandalkan. Perkembangannya dia bisa diandalkan, dakwahnya bisa diandalkan. Di keberadaan 3 serangkai ini dalam saat ini masih eksis. Bahkan di luar negeri banyak kita permintaan, cuma kita masalah bahasa. Di Yaman juga dipersilahkan melatih di sana, tapi kita masih hitung-hitungan dulu ya, karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Itu seperti itu. Karena banyak mereka yang berbekal isian sementara berangkat dan mereka melaporkan ke kita. Di 3 serangkai ini sebenarnya tidak sulit untuk memiliki ilmu, tidak sulit. Kita hanya hijrah, niat hijrah dari yang jelek ke hal yang baik. Dari melawan orang tua, sudah berjanji tidak berani melawan orang tua. Dari minum-minuman yang memabukkan, sabu-sabu yang sekarang gencar-gencarnya, berhenti. Main judi, berhenti, dan sebagainya. Hanya itu yang dilaksanakan awal. Saya berhenti melakukan itu, sehingga saudara dikasih kemampuan oleh Allah, diganti dengan kemampuan 3 serangkai. Dan itu dipertahankan dan diperbaiki baik pengamalannya. Karena di 3 serangkai ini merupakan suatu ilmu yang komponennya sangat terkait, yaitu diantaranya kemampuannya, etika. Jadi kalau etikanya jelek, dipastikan orang itu jelek, kemampuannya jelek, 3 serangkainya tidak akan berfungsi. Itu pasti. Kalau tidak percaya, saudara persilakan. Kalau ilmu lainnya tidak masalah, mabuk-mabukan tetap sakti. Beda ya. Tapi kalau berkelahi dengan kita, ya kita masih unggul dengan ilmu-ilmu seperti itu. Karena ilmunya Allah tidak ada bandingannya ya. Belum lagi amalan malaikat. Kalau kita dikeroyok, dibacakan itu, dipendungi sendiri sama malaikat. Gak usah berkelahi ya.
Tapi ini jarang dimiliki, jarang orang tertarik. Tertariknya yang bisa besi dipotong, rel dibuat sabuk. Kalau ada kita tidak bisa nyabuk, tetap kaku. Mandi air keras tidak terbakar. Kalau ada kita kebakar, bingung, kok bisa terbakar? Karena perlindungannya juga beda ya. Jadi cara menerimanya mudah. Saudara hijrah, ikut pembacaan yasinan, isian goib, isian langsung, baca amalan, sudah. Tinggal merawat. Merawatnya yang banyak di etika ya, etika sehari-hari. Bagaimana terhadap bapak, ibu, guru, kiai, ustadznya. Ini diperhatikan. Kalau ingin mempunyai kemampuan yang lebih tinggi lagi. Jadi pengetahuan. Jadi pengetahuan kalau sasarannya keliru, ya keliru nanti. Tidak seperti ilmu lainnya. Kalau ilmu lainnya ini diamalkan, dibaca sebanyak-banyak, cukup. Nah, kalau kita pengetahuannya kurang, keliru, tidak sesuai dengan syariat, nah, kena kendala sendiri. Kena etika, apa ini tujuan baik, apa tujuan jelek? Nggak seperti itu. Kalau tujuannya jelek, mukul pada kemampuan. Juga sugesti kun fayakun. Jadi ditingkatkan. Kalau orang sekarang jarang sugestinya bagus, karena korupsi terus, bujuin orang, tak bisa, tidak ada mandi pengucap, tidak ada ya. Kalau suka bujuin orang, bohongin orang, nah ini sudah tidak mempunyai kemampuan dalam sugesti. Ini mudah di kita, tinggal ngerawat. Bagaimana pengetahuannya, ya harus banyak belajar. Bagaimana sugestinya, ya harus banyak belajar. Bagaimana etikanya supaya bagus, ya harus banyak belajar, bertanya seperti itu. Tanpa seperti itu, ya kita sulit untuk berkembang ke atas. Kita perguruan yang sudah dikenal seluruh dunia ya. Yang terakhir itu dari Kuwait. Kuwait itu bisa menjelma jadi ular. Orang berubah jadi ular. Ular besar, pohon kelapa. Sesalon ini. Di orangnya berbentuk ular, sudah tidak bentuk orang lagi. Berubah bentuk. Dari Kuwait. Ini rupanya ilmunya Fir'aun yang dipakai ya. Zaman Nabi Musa. Itu masih ada itu sekarang. Setelah saya tanyakan, sampean punya ilmu ular ini bangga ya? Iya bangga. Karena ada penerjemahnya ya, dari Ampel, Sunan Ampel penerjemahnya, dia dibawa. Bangga jadi ular, karena seluruh dunia tidak ada lawannya. Keliling, maunya ke Banyuwangi, Macan Putih, tukar pengalaman sama Macan Putih. Keburu dibawa ke pusat, dia ditanyain, sampean jadi ular bangga? Bangga. Tanyakan lagi, derajatnya ular dengan derajatnya orang tuh tinggian mana? Bingung malah. Ya tinggian orang. Loh kenapa turun derajat sampean? Kalau saya sekali guru DS tidak mau jadi ular. Buat apa? Kalau bisa minta jadi waliullah. Sehingga mudah mengalahkan sampean. Akhirnya dia down. Tidak balik lagi. Makanya balik lagi ke negaranya, balik lagi. Yang kemarin dari Mesir dibawa Gus Selamat itu. Dia kalau ditembak dor bolong nempel lagi. Ya pakai seperti itu. Tapi kalau ada kita ya tetap bolong. Nah, itu perbedaannya di sana. Tidak nyambung lagi. Itulah kekuatan tiga rangka ya. Itu mudah, tapi merawatnya ini yang memang agak-agak susah. Tapi sejalan dengan itu kalau kita perhatikan betul, ya saya kira tidak ada susahnya ya. Kita ini berusaha sebaik mungkin. Jadi dikondisikan supaya kita ini makin ke atas, makin bagus ya. Dalam situasi kondisi yang tentrem,
masa kita mau berkelahi ya, masa kita mau dicoba lagi, dicoba ke sana. Kalau sudah mantap, ya kita kembangkan ekonomi kita, kerezekian kita dalam ekonomi, perdagangan dan sebagainya, itu ditingkatkan. Pengobatan ditingkatkan seperti itu. Jadi tidak perlu berkelahi, kecuali kita nanti di macam-macam orang baru ya. Dalam keadaan aman ya kita kembangkan ke pengobatan, bantu orang. Gampang ya, di daerah itu sangat mudah. Bagi ya santri juga ya, yang diutamakan itu amalan cari kerja, sehingga pulang ke mendapat job. Di Sidoarjo itu satu cabang habis semua, kerja semua. Begitu lulus SMA habis satu cabang, kerja semua. Ya kita bangga juga. Itu efeknya dari amalan cari kerja ya. Kalau sekarang kan tidak perlu katanya, tidak perlu Pak. Nanti kalau habis keluar sekolah baru mikir ya. Jadi mulai sekarang dicicil amalan cari kerja, dibaca terus ya, habis kuliah kita punya pekerjaan. Itu harapan pemerintah seperti itu. Jadi mudah ya, jadi dikasarkai sebetul mudahnya ya, tapi jangan disepelekannya. Kita perbaikin terus ilmu kita agar lebih mendekat lagi kepada Allah ya. Sehingga itu bisa dimanfaatkan dunia dan akhirat. Saya kira itu ya dari pembina, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan insya Allah bulan depan ini ada haul internasional ya, habis hari raya kurban. Jadi orang tua saudara yang meninggal, kakek neneknya, saudara-saudara semua ditulis, kirimkan ke pusat. Jadi di Dungano di sana bersama-sama secara internasional. Jadi kita bukan hanya memikirkan anggota supaya selamat dunia di akhirat, juga yang meninggal itu supaya juga diampuni oleh Allah bersama-sama kita. Ya nanti ditulis ke Rahmat ya, dikirim ke pusat ya. Syukur-syukur bisa hadir, saya ngundang Pak Yai juga bisa hadir sama anggota yang baru. Biar tahu situasi dan kondisinya ya. Dan kedepannya untuk gerobokan ini mungkin kalau ingin ngundang Habib Umar bisa berhubungan dengan Habib Hamid mungkin di sini. Nanti yang di Jakarta gabung ke sini, yang Jatimur gabung ke sini, tumpuan. Nanti mungkin perlu tempat yang luas untuk penginapan yang luas. Kalau dekat langsung bisa langsung. Seperti kemarin yang di Taman Mini di Jawa Timur semuanya ke sana. Paling tidak bermalam semalam. Jadi dikondisikan bisa seperti itu. Kalau Habib-Habib yang menyetujui bisa mengusahakan, ya insya Allah bisa dirasakan di sini. Kalau di Madura katanya tahunan, ya 3 tahun baru bisa gitu katanya. Jadi tidak ada waktu kalau di Madura. Gitu. Kalau di sini kemungkinan ke Solo, sebelum ke Solo bisa ke sini dulu. Gitu. Dikondisikan seperti itu, diundang. Sehingga kehataman nanti kehataman internasional, jadi semuanya ke sini semua tuh. Jadi bisa persiapan dalam 1 tahun mungkin. Mempersiapkan tempat dan sebagainya, tempat lesehan, tidur lesehan kalau laki-laki. Jadi semuanya beribu-ribu orang hadir. Karena kita juga berusaha mendekatkan anggota ke ulama ya, baik di Indonesia maupun ulama internasional. Ya, sehingga kerja kita sudah plong ya, mendekatkan diri. Saya kira itu dari pembina, kita lanjutkan ke acara khataman.